yang sekarang banyak sekali dikritik orang, ruas jalan simpang Handil Bakti sampai kilometer 17 yang kita kenal dengan Jalan Gubernur Syakawi, yang oleh banyak pihak kadang salah paham, dikira itu jalannya provinsi. Ulun di Jalan Gubernur Syakawi arah Marabahan, jalan provinsi rusak. Sekali lagi jalan mulus, tidak hanya dikiram. Sehingga yang disalahin gubernur, Paman Birin dan seterusnya. Padahal itu adalah ruas jalan nasional yang merupakan kewenangan dari Kementerian PUPR yang dananya murni dari APBN. Dan karena mereka adalah mitra kerja kami, maka kami pastikan bahwa program itu harus terrealisasi. Alhamdulillah dengan reses saya dan kehadiran Pak Wamen dan Pak Menteri, pemenang lelang di jalan itu sudah ditetapkan, nilai kontraknya 178 miliar rupiah. Insya Allah 1-2 minggu lagi masyarakat akan melihat bagaimana pekerjaan di ruas jalan itu, dan akhir tahun insya Allah kita akan menikmati jalan Syakawi yang mulus. Begitu pula dengan misalnya kritik ruas jalan arah ke Batu Licin di daerah Jorong, di Tanah Laut misalnya, yang juga saya banyak sekali mendapat aspirasi dari masyarakat, termasuk beberapa elit politik menjadikan itu bahan politisasi. Saya pastikan itu sudah terkontrak, nilainya 128 miliar, dan ya 1-2 minggu lagi akan ada progres perbaikan jalan itu. Jadi saya pastikan keberadaan saya di Komisi 5 DPR RI tidak hanya sekedar melaksanakan hal-hal formal sidang-sidang di Jakarta, tapi kami juga membangun komunikasi informal, dan cara-cara bekerja seperti ini mudah-mudahan bisa membantu Kalimantan Selatan bisa lebih cepat pembangunannya, terutama di sektor infrastruktur. Nah, tapi dalam konteks ini kritikan itu kan pasti tetap ada, Bang. Pasti. Selalu ada nih. Tadi kan ada jalan mulus punya sepanjang 10 km, 5 meter aja rusak, itu sudah jadi kritikan. Nah, sekarang kritikan ini kan sifatnya ada pembanding, Bang. Nanti dikiram bagus, aksesnya menuju, padahal memang tujuannya itu pariwisata, mungkin itu pariwisata, Abang bisa jelaskan. Nah, tapi di sisi lain juga ada kerusakan gitu, Bang. Nah, ini akhirnya jadi pembanding, Bang. Di sana ke arah Banjarbaru, yang sebelah sini ke arah Gunung Mawar, dan ke arah sana adalah ke arah Kiram Pak. Kita berdoa semoga tempat-tempat lain juga jalannya bisa semulus jalan ke Kiram. Saya bersyukur ya 1 tahun ini menjadi bagian dari pengelola negara ini, sehingga kemudian mengetahui betul bagaimana satu keterbatasan postur anggaran. Kami di pusat saja punya keterbatasan, apalagi di Kalimantan Selatan. Sebagai informasi saya pikir kepada masyarakat kita, APBD Kalsel ini kurang dari 6,6 triliun setahun. Dan itu kalau dibandingkan satu kabupaten di Papua misalnya, lebih besar satu kabupaten di Papua daripada APBD di tingkat provinsi kita. Sehingga tentu dengan keterbatasan postur anggaran itu, dari 6,5 triliun misalnya, itu 65% untuk belanja pegawai, untuk gaji ASN di lingkup Pemprov beserta kebutuhan-kebutuhannya, sehingga kemudian hanya lebih kurang 40 sekian persen saja yang dihajatkan untuk belanja pembangunan. Nah, karena itu pasti terjadi kritik terhadap isu pemerataan pembangunan, pasti. Karena itu seorang pengelola negara, terlebih seorang gubernur misalnya, atau pada tingkat nasional seorang presiden, harus memiliki betul-betul keinginan yang kuat dan memiliki prioritas di mana dia harus membangun. Saya bukan karena sebagai ketua tim pemenangan Paman Birinmu ya, saya memahami betul kenapa kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu menelurkan kebijakan hadirnya destinasi pariwisata prioritas yang mereka sebut sebagai DPP di setiap kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kalau kita ambil isu misalnya soal Kiram dan apalagi satunya ya, ada Gunung Mawar juga ya. Itu kedua-duanya kan berada di Kabupaten Banjar. Oke. Setahu saya, destinasi pariwisata prioritas provinsi di Kabupaten Banjar itu bukan hanya Kiram dan Gunung Mawar, tapi ada juga misalnya destinasi pariwisata religius, yaitu makam Syekh Arsyad Al-Banjari di Kelampayan. Karena itu kalau membandingkan Kiram, itu idealnya bandingkan dengan Kelampayan. Bagaimana misalnya infrastruktur jalannya sekarang dibenahi, dibikin jalan baru yang luas. Bagaimana kemudian juga keseriusan pemerintah provinsi membenahi kawasannya.
dan seterusnya, sehingga kemudian apple to apple kalau bahasa kita. Iya. Jangan Jadi seimbang gitu. ya, jangan membandingkan Kiram sebagai destinasi pariwisata prioritas yang tentu mendapat prioritas anggaran dengan misalnya tempat yang tidak dijadikan bagian dari prioritas pembangunan, karena rasanya siapapun gubernurnya nggak mungkin bisa menyentuh semua tempat di Seluruh Kalimantan. Jadi ya saya pikir itu ya, dan itu perlu kita jelaskan bahwa kepemimpinan Paman Birin dan Pak Rudi Resnawan 5 tahun terakhir itu punya prioritas-prioritas, dan bagi saya kita hormati prioritas itu sebagai sebuah kebijakan beliau sebagai seorang pemimpin. Dan saya kira Kiram dan Gunung Mawar sekarang menjadi destinasi wisata yang cukup dekat dengan kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan banyak sekali anak muda, orang tua yang menikmati destinasi pariwisata itu. Dan yang tidak kalah penting, keseriusan beliau untuk kemudian membenahi Kelampayan. Nah, keseriusan membenahi Kelampayan itulah yang juga menjadi inspirasi saya sekarang menganggarkan APBN untuk merevitalisasi kawasan Sekumpul di jadi keseluruhan itu akan direvitalisasi di situ, Bang. tahun 2021 ini. Kita mulai dengan pembangunan gerbang, kemudian penataan jalan utama, penataan drainase, sarana utilitas, dan trotoar. Insya Allah Sekumpul akan berubah drastis sejak 2021 hingga 2023 yang akan datang. Dananya total dari APBN. Nah, sebelum kita bicara masalah kritikan-kritikan dari Bang, kita bicara progres dulu lah. Artinya kan kita harus optimis Bang di sini Bang. Jadi gini, orang itu kadang menganggap infrastruktur itu karena yang paling banyak dirasakan kan jalannya. Oke. Sehingga kemudian perhatian orang pada infrastruktur itu rata-rata hanya jalan saja. Oke, utamanya ke sana nanti. Jalan saja. Misalnya kalau kita ini udah ngaspal jalan 1000 km, tapi yang rusak 2 km. Yang 2 km ini jadi kritik. Oke. Gitu. Benar-benar. Itu bagi kami yang diberikan amanah untuk mengelola infrastruktur di Indonesia bersama dengan Kementerian PUPR itu hal yang lumrah.